pagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kembali berbakti, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kita awali dengan pujian penyembahan. Mulia sembah Raja Mulia.
2024 ini kita masuk minggu yang kedua oleh karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kesempatan yang masih Tuhan berikan, situasi keadaan, kekuatan kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kita gunakan dengan sungguh-sungguh, merindukan akan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mengucap syukur. Kita bisa lewati hari lepas hari. Kita diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan, kita diberi kecukupan oleh Tuhan, bahkan kita diberi perlindungan baik di dalam rumah, di luar rumah, di pekerjaan, di mana saja. Tuhan sudah menjaga kita tanpa kita melihat. Dia mengutus malaikat yang menyertai saudara dan saya. Haleluya. Itu nilai yang tak ternilai yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bukan karena kuat gagah kita bisa melewati hari lepas hari, tapi itu semua oleh kasih karunia pemurah Tuhan. Penyertaan Roh Kudus menyertai kita di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja. Oh, terima kasih. Kita patut bersyukur, berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia baik bagi kita. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita masuk dalam doa. Kita angkat tangan buat Tuhan kita. Dia yang mulia, yang termulia. Haleluya. Dalam dunia sampai di surga. Haleluya. Rasa
raja di atas segala raja, nabi atas segala nabi. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan atas segala Tuhan. Engkaulah pemilik jagat raya ini. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau pencipta langit, bumi, laut dan isinya. Engkau pencipta manusia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami patut bersyukur, memuji, membesarkan, mengagungkan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kami semua yang percaya dan taat akan firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi-pagi hari ini kami kembali memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati jiwa roh kami, dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan menyertai kami semua sampai detik ini, bahkan seterusnya selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi ibadah kami ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Engkau jamah setiap hamba pelayan dan bertugas dengan urapan ibadah puasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami bisa merasakan hadirat Allah, hal yang memberikan pertolongan bagi kami, menghibur, menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami boleh tetap setia dan sungguh-sungguh lebih taat lagi akan kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah, awal ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Tuhan tolong saudara kami mungkin masih di rumah ataupun dalam perjalanan. Tuhan hentak mereka dengan tangan kasih-Mu, beri kekuatan Tuhan, beri kemenangan untuk menghancurkan pekerjaan iblis, menghancurkan keakuan kami semua Tuhan, sehingga kami boleh haleluya berbakti, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan oleh karena dorongan Roh Kudus yang kuat ada dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan.
kedua di tahun 2024 ya Bapak Ibu. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, begereja, bersuka cita, memuji memuliakan nama Tuhan, itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Karena beberapa minggu yang lalu saya merayakan tahun baru bersama tetangga saya, dan kemarin saya mendapat kabar bahwa orang tersebut sudah dipanggil Tuhan ya Bapak Ibu. Itu adalah sebuah pembelajaran bahwa kita harus mempergunakan kesempatan dari Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kita mau fokus sama Tuhan, kita nggak mau pandang masalah kita, karena kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Kita mau bersuka cita, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian.
Bawa hidupku sekarang.
Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang kami boleh memuji, membesarkan, memuliakan nama Engkau. Biarlah pujian kami ini bukan sekedar pujian, tapi kami mempraktekkan apa yang menjadi kata-kata dan pujian-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, jadikan kami saluran berkat bagi bangsa-bangsa, orang-orang yang belum kenal Tuhan, keluarga besar kami yang belum kenal Tuhan, yang mundur, kami boleh menarik mereka kembali lewat doa, lewat puasa, lewat haleluya, teguran, ajaran, didikan. Tuhan pakai kami menjadi alat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, agar bangsa kami Indonesia ini dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Keluarga besar kami dimenangkan, diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya, Kau berkati baik rohani baik jasmani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang sudah Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Nyatakan rahasia firman-Mu, urapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri berbicara kepada kami, haleluya, lewat mulut lidah hamba-Mu Bapa. Kau sucikan, kuduskan, sehingga kami semua boleh menerima berkat yang indah, berkat yang penuh kuasa dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan anak sekolah ibu dan guru-gurunya. Tuhan tolong urapi pelayanan mereka, berkati Tuhan, sehingga pelayanan mereka jadi berkat bagi anak-anak yang masih kecil ini Tuhan. Kau buka hati pikirannya supaya mulai sejak kecil ini Tuhan, mereka mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dari pertengahan sampai akhirnya, dalam pimpinan Roh Kudus dan kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang memasuki tahun baru dengan iman, atau lebih tepatnya memasuki tahun 2024 ini dengan iman. Haleluya, haleluya. Apa itu iman? Iman itu yang dicari nanti saat Tuhan datang. Itu cari iman. Dan iman yang benar itu tidak berhenti sampai iman. Iman yang terus bertumbuh. Namanya kalau iman itu faith. Kalau iman itu terus bertumbuh jadinya faithful. Apa itu faithful? Setia. Iman yang penuh itu artinya setia. PTS, percaya, taat, setia. Oke. Ibadah minggu pagi GPPS Tropodo memasuki tahun baru tahun 2024 ini dengan iman. 14 Januari 2024. Gampang ya, 2024 coba dihafalkan kisah aja. Kisah 2024 itu yang Tuhan ingin kita lakukan di tahun ini. Sebelum kita lanjut PowerPoint-nya, kita baca dulu kisah 2024 supaya hafalnya gampang. Tahun 2024, kisahnya kisah 2024 ya. Ini iman kita. Apa itu iman? Iman itu tidak sekedar percaya. Iman itu juga anugerah. Kita pakai sungguh-sungguh. Kisah 20 ayat 24 ini tahun 2024. Haleluya. Gampang ya? Hafal ya. Kisah 20:24 kita sudah sering baca, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Ini iman ya. Untuk memberi kesaksian. Apa itu kesaksian? Kesaksian adalah tentang Injil kasih karunia Allah. Kuasa kasih, kuat kuasa kasih karunia Allah, anugerah ya, itu memasuki tahun baru dengan iman. Oke. Di sini kita ada beberapa kata. Coba sekarang pilih satu kata aja.
tahun baru ini, tahun ini kita pegang satu kata. Apa yang ingin kita pegang? Joyful, penuh sukacita. Pegang satu. Apa yang menjadi rema bagi kita? Saat saya bacakan, dengarkan, pilih salah satu dan itu pegang untuk tahun ini. Joyful itu penuh sukacita, penuh syukur. Ini semua soalnya jadi satu. Ini semua yang namanya iman. Peaceful, penuh damai. Ngalami apapun tidak terpengaruh. Terus damainya bahkan bertambah-tambah. Grateful, penuh ucapan syukur. Coba dipilih salah satu ya. Tiap kita milih salah satu kita pegang. Ya, apa nanti yang bunyi? Nanti bisa kalau jadi rema itu bisa bunyi. Titit, apa yang untuk kita pegang. Pilih satu. Faithful, ini iman. Ini semua iman ya. Tapi ini semua adalah buah iman. Karunia, semua anugerah ya. Watchful, hidup yang berjaga-jaga. Hidupnya itu tidak sembarangan, tetapi seperti 1 Tesalonika 5 ayat 6. Watchful, berhenti dulu sampai watchful. Kita baca sebentar. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Yang kita baca di sini kalau mau dihafalkan boleh, dicatat boleh, itu yang Tuhan pengen kita belajar terus ya. 1 Tesalonika 5 ayat 6 itu watchful. Apa itu bunyinya? 1 Tesalonika 5 ayat 6. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi apa? Ini berjaga-jaga dan sadar. Semua itu ternyata diatur ya di firman. Tidur, cara duduk, cara jalan, cara macam-macam. Saya juga sampai kaget ya. Ternyata cara lampu ini aja sudah ada firmannya. Coba kembali di kisah 20 tadi. Kisah 20 itu juga ngatur tentang lampu ya. Saya sampai kaget ya waktu saya ibadah, waktu lampu dimatikan. Saya itu kok rasanya enggak sreg gitu loh ya. Tapi saya enggak tahu kenapa kok kayak seperti enggak enak gitu ya. Sekarang kan musimnya kalau ibadah lampunya dimatikan gitu ya, pakai lampu sorot-sorot atau lainnya. Saya merasa enggak pas. Ternyata di firman ada loh, ayatnya di mana? Coba dilihat. Kisah 20 tadi, tetap kisah 20 di sini. Nah, ini kisah 20 ayat, kemarin saya sudah temukan kisah 20 ayat berapa? 20 ayat 8. 20 ayat 8, 20:08 ya. Coba dilihat di situ. Kisah 20 ayat 8. Di ruang atas di mana kami berkumpul, apa di situ dikatakan? Lah, dinyalakan banyak lampu. Begitu saya baca ini sampai kaget ya. Padahal sudah baca ini ya berulang-ulang ya. Tapi waktu baca ini lagi bunyi gitu loh ya. Haleluya. Mari kita ikuti firman sebagai pola hidup kita, pola pikir, gaya hidup, dan kita kembali cocokkan ke dalam firman ya. Kita tidak bisa mengikuti tren-tren masa kini ya. Saya tuh biasanya suka ngingetkan lampu ya. Kalau lihat Bapak Gembala ini orangnya suka ngirit gitu loh ya. Kalau membaca itu biasanya lampu juga selama kelihatan lampu itu tidak dinyalakan gitu loh. Maksudnya itu ngirit ya. Tapi saya sering bilang, ya lebih eman matanya daripada Tuhan pasti berkatilah. Apalagi kita baca juga baca firman kan, pakai lampu ya. Saya waktu itu tidak ngerti, cuman bilang pakai lampu. Anak-anak kalau main apa-apa tuh saya sering nyalakan lampu semua gitu ya. Sepertinya kelihatannya boros ya. Tapi kita memikirkan yang lebih penting ya. Kalau pakai HP juga, jangan lampunya itu dimatikan. Sinarnya HP ini terlalu keras. Jadi coba dibantu pakai lampu. Dari dulu papa saya selalu mengingatkan, kalau lihat TV ada orang yang senang dimatikan, mana lampunya?
Itu papa saya selalu mengingatkan, pakai lampu biar sinarnya TV itu enggak terlalu kena mata. Ternyata lampu pun diatur di sini ya. Kalau saya sekarang lihat ada yang dimatikan lampunya barusan Natalan ya, seperti dimatikan. Mungkin memang trennya seperti itu ya, tapi saya merasa enggak pas gitu loh. Dan waktu saya baca bahwa semua itu diatur di sini. Coba kita teruskan dulu tadi. Nah, hilang ya, powerpointnya kok hilang. Powerpointnya singitan di sini ya. Sampai watchful tadi ya. Ini cara tidur juga diatur. Tidurnya itu gimana? Tidurnya bukan tidurnya orang males. Kita memang butuh tidur ya. Tapi cara tidur kita beda. Tidur kita itu berjaga-jaga dan sadar. Tidur yang seperti ini, berjaga-jaga dan sadar, itu watchful. Coba pilih tadi ya. Pilih salah satu. Merciful. Merciful ini ayatnya di Lukas 6:36. Kita itu harus murah hati karena Bapak murah hati. Sama dengan Matius 5:48. Harus sempurna karena Bapak itu sempurna. Coba dilihat Matius 5:48 ya, sama Lukas 6:36, satu perikop itu semua isinya sama dan beda di situnya. Sempurna, harus murah hati. Berarti ketemu sudah. Apa itu sempurna? Kena kordennya. Bisa pindah ke sini kalau terganggu ya. Sempurna itu murah hati, penuh belas kasihan ya, merciful, graceful. Kita sudah penuh terima anugerah. Hidup kita juga membagikan anugerah. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7. Kalau mau dipegang semua juga boleh. Coba pilih salah satu. Ini semua kita lihat nanti di Roma 1. Perhatikan, satu semua. Roma 1, Yohanes 1, 2 Timotius 1 sama Yakobus 1. Ini memasuki tahun baru dengan iman. Haleluya. Nanti dilihat sendiri ya. Nanti kalau YouTube-nya sudah keluar akan saya bagikan juga. Sebelum kita lihat ayat-ayat ini, kita terus saja dulu. Nanti daripada tidak selesai ya. Lanjut nak. Live in the presence of God. Ini saya sudah mulai dihomeli sama Vindo ya. Mari gini bahasa Indonesia ya. Ya bahasa Indonesia. Jemaat orang Indonesia orang Indonesia semua kok mulai dari Sydney nyantol, bahasa Inggrisnya nyantol ya, mulai dari Sydney. Itu sebetulnya itu saya itu dapatnya itu seperti ini, saya tulis dan nanti saya terjemahkan, maksudnya seperti itu ya. Tapi biasanya kalau sama Vindo saya selalu jawabnya gimana? Kira-kira tahu jawabnya apa? Iya, Dek. Ya, supaya tidak terlalu panjang. Nanti kalau saya panjang nanti malah diomeli ya, iya. Persis sebelum Vindo ngomong untuk tanggal 28 persis saya nyiapkan itu sudah bahasa Indonesia. Langsung saya kirim untuk tanggal 28. Dek, yang ini untuk tanggal 28 sama tanggal 30. Bantu doa nanti tanggal 30 saya tugas di kaum ibu ya. Biasanya saya samakan dengan yang terakhir supaya Vindo tidak buat 2 kali ya biasanya ya. Ini Dek yang untuk tanggal 28 sama 30 dihomeli lagi. Ojo dikirim sekarang. Nanti enek cedek, nanti ketutup lain-lainnya ya. Ya, iya Dek. Jawabannya cuman iya Dek ya. Persis sudah bahasa Indonesia. Ini coba saya terangkan karena saya dapatnya seperti ini. Saya ingin bagikan berkatnya. Live in the presence of God. Hidup itu berjalan, hidup itu waktu. Semua kita itu punya hal satu yang sama, yaitu apa? Waktu itu sama. 1 hari 24 jam sama. Kalau tentang kekayaan, ada orang yang kaya, ada orang maksudnya kaya menurut dunia ya, ukuran dunia ya, memiliki banyak. Sebetulnya kaya kalau menurut firman itu bukan apa yang dimiliki, tapi apa yang ditabur mestinya ya. Tapi kalau ukuran dunia itu ya seperti itu ya. Mungkin ada yang sehat kelihatannya sakit, ada yang tua, muda, kecil, besar, pinter, bodoh, cara nangkepnya. Tapi yang sama itu satu, apa? Waktu ya. Waktu itu semua sama. Dapatnya 1 hari 24 jam. Bedanya di mana? Bedanya cara kita menggunakan waktu.
caranya. Haleluya. Waktu itu mau kita habiskan di waste. Bahasa Inggrisnya itu beda semua ya. Di waste, dihabiskan waktu itu. Menghabiskan waktu. Atau di spend, hanya dipakai biasa. Di spend ya biasa ya, kerja segala biasa. Atau diinvest. Diinvestasikan. Kalau invest itu melakukan semuanya untuk Tuhan, itu invest waktu. Jadi kerja sama-sama kerja seperti gini ya, ibadah sama-sama ibadah, saya juga ibadah, saya juga dengar firman sama, tapi cara dengar, cara gunakan waktu. Kalau kita pakai semuanya untuk Tuhan, itu invest waktu, investasi waktu. Yang bisa diinvest itu cuman waktu. Nanti semua itu ditinggal, semua itu dititipan, anak, mantu, cucu ya. Semua titipan. Mungkin saya juga akan sedikit menyaksikan ya. Saya itu di SMS ya. Tante, ada kesaksian enggak untuk disaksikan biar buat jadi berkat? Jawabnya piye? Saya tanya sama anak-anak, saya kirim ke grup keluarga ya. Saya kirim ke anak-anak. Piye jal gini nih jawab. Iya toh? Mau dijawab tangan berdoa nanti dipikir iya siap. Ya, mau dijawab, biasanya saya sukanya jawab tangan berdoa atau puji Tuhan ya. Kalau dijawab puji Tuhan dipikir iya dan nanti disuruh nanti minggu ya. Jadi akhirnya saya belum jawab sampai sekarang. Saya kirimkan ke grup keluarga piye jal gini nih jawabnya. Si Vindo cuma ngasih gambar guyu ya. Mama belum jawab Tama, belum. Vindo yang jawabkan. Dijawab gini aja mah. Setiap hari itu anugerah. Jadi setiap hari itu mujizat ada. Jadi karena banyaknya sampai sudah enggak ada yang Deon ngejawabnya gini, puji, dikasih aja mas stiker haleluya puji Tuhan, nanti dikira mau ya. Piye jal gini. Akhirnya si Deonnya jawab gini ya mah. Senyumku adalah kesaksianku. Ya, tapi sampai sekarang jawaban anak-anak masih saya simpen ya. Bingung ya. Soalnya hidup ini dari detik ke detik itu kesaksian. Dan kesaksian yang terbesar itu apa? Dia sudah mati bagi kita, anugerah yang terbesar. Sampai sering kita dengar, sering belum sampai minta itu semua sudah. Dan bagi saya kesaksian yang paling luar biasa adalah kami semua, anak, mantu, cucu, bahkan sampai besan semua ada dalam satu kandang pelayanan. Kandang penggembalaan sampai nanti masuk di kandang penggembalaan Yerusalem baru. Ini suatu anugerah yang besar ya. Haleluya. Ini live in the presence of God, dalam hadiratnya Allah. Ini ada di Wahyu 19, 1 Tawarikh 17. Kalau mau lihat itu ada di apa itu namanya, status bawahnya foto itu ya, apa namanya, temanya saya itu ya Wahyu 19, 1 Tawarikh 17. Semua ada di hadirat Tuhan sampai Tuhan datang. Itu yang paling penting. Posisi kita itu sekarang di mana? Mungkin ada yang menyaksikan macam-macam tapi hubungan dengan besan, dengan lain-lainnya mungkin kurang baik ya. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik itu suatu anugerah. Hubungan yang indah mencerminkan di bumi seperti di sorga. Haleluya. Di dalam Titus 3 ya. Nanti dibaca semua, ini hidup dalam hadirat Allah. Perhatikan gambar-gambarnya. Ini iman. Tadi kita sudah lihat semua ya, masuk satu-satu. Perhatikan kata in. Di sini in, dalam. Hidup dalam hadirat Allah. Yang selanjutnya live under. Habis in, under. Apa itu under? Di bawah kuasa Allah. Under the authority of God. Dalam hadirat Allah, di bawah kuasa Allah. Wahyu 22, Kejadian 1, Efesus 2. Di sini mestinya ada 77369270 ya. Diomeli lagi sama Tivindo.
Apa ini 773692770 ini ya? Nomor undian Tama? Katanya nomor undian ya. Saya bilang itu dari Kejadian sampai Wahyu ya. 7736992 kata bahasa aslinya, kita cuman butuh 70 jam selesai firman dimakan. Baca firman, baca firman, baca firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Makan firman, makan firman, makan firman. Apa yang saya alami mulai saya kecil sampai saya tua, sungguh firman ini bekerja. Terakhir saya pergi sama anak-anak, saya bilang sama anak-anak, keadaan kita ini sungguh-sungguh dalam anugerah ya. Mungkin secara dunia tidak berlebih-lebih, biasa-biasa ya, gerejanya juga tidak seperti yang sekarang katanya Vindo gerejanya ketinggalan zaman. Gerejanya sudah ketinggalan zaman mah, tidak apa-apa ketinggalan zaman. Kita jalan sesuai firman ya. Haleluya. Saya sering nerangkan tentang persembahan itu juga saya pakai di firman ya. Saya kecil ibadah di satu tempat tidak pernah jalan persembahan. Dan di situ saya belajar di firman ternyata ada. Tuhan berdiri di samping peti persembahan. Haleluya. Ada yang bilang nanti lupa Bu Hendri jemaatnya kalau tidak dijalankan. Ya tidak apa-apa lupa ya. Haleluya. Saya ingin terus belajar sesuai dengan firman, apa yang firman ajarkan. Haleluya. Dan saya saksikan juga pada teman-teman saya dan jemaat di tempat kita juga sangat tertib, meskipun sedikit tetapi sangat tertib. Haleluya. Itu suatu anugerah dan saya hanya menginginkan bukan jumlahnya, tetapi semua bertumbuh ya. Saya melihat pertumbuhan Novi, semuanya bertumbuh dalam anugerah. Haleluya. Saya melihat anak-anak bertumbuh, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Saya terus ingatkan Vindo Hana, jaga anak itu sepertinya menabur, repot ya, mereka repot, capek. Tapi nanti kalau sudah tua seperti mama ini, bisa rasakan panennya ya. Haleluya. Mama sekarang betul-betul merasakan sungguh Tuhan itu sangat luar biasa ya. Tadi live in ya. Terus live under, hidup dalam hadirat Allah, hidup di bawah kuasa Allah. Selanjutnya live to the glory of God. Tadi in, under, sekarang to. Hidup kita itu untuk kemuliaan Allah, bukan untuk diri kita sendiri. Ayat-ayatnya nanti di Roma 11, Kejadian 5, tahu ya Kejadian 5 itu ceritanya tentang siapa? Kejadian 5 pasti ingat, yaitu Henokh ya. Kejadian 5 ayat 24 tuh jalan sama Allah, Allah itu firman. Jadi terus sesuai dengan firman. Haleluya. 2 Raja-Raja 1 ini sampai 2 Raja-Raja 2, Elia yang terus diangkat ke sorga. Terus dia itu hidup untuk kemuliaan Allah, bekerja segiat-giatnya. Apa itu bekerja? Bekerja itu untuk kemuliaan. Kemuliaan itu ternyata bicara tentang kehendak dan kehadiran. Apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah adalah hadirat Allah. Tadi kita sudah lihat, hidup dalam hadirat Allah, itu kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah kehendak Allah. Kehendak Allah itu Alkitab ya. Terus Ibrani 11 ini semua tentang iman. Di situ ada tentang Henokh, itu yang berkenan. Haleluya. Kalau kita ikut ragi ya, yang ikut ragi pagi, kita tahu bahwa nambah 1 ya. Kalau ketemu kata bagus ya. Kita lihat di ragi yang sudah saya bagikan. Kalau ketemu kata bagus itu ternyata bicara tentang grace ya. Bagus. Ternyata bahasa aslinya grace, anugerah. Jadi nambah 1. Ayo dihafal. Kalau ketemu baik itu bicara tentang Roh Kudus ya, bukan kebaikan diri sendiri. Kalau ketemu benar itu bicara tentang firman, bukan kebenaran diri sendiri. Kalau ketemu berkenan itu bicara tentang iman. Apa itu yang berkenan? Yang berkenan itu iman sampai setia ya. Haleluya. Dan nambah 1 sekarang, kalau ketemu kata bagus
bagus itu ternyata adalah grace, ya. Anugerah sempurna. Haleluya. Ayo kita belajar, kita di situ akan menemukan banyak hal yang terus bicara. Nanti semua dirangkum cuman satu, yaitu kuasa kasih setia. Nanti kita akan pelajari nanti tentang kuasa kasih setia. Tanggal 28 bantu doa untuk tanggal 30. Jemaat di sini biasanya saya beri tugas sama. Yang bantu doa sama nanti saya yang nyampaikan firman itu upahnya sama. Sudah kita pernah belajar kan? Same equal, upahnya sama. Kita bekerja sama. Saya selalu laporan untuk nanti kita bersatu dalam doa dan kita sama-sama melayani. Yang saya maju melayani, yang lain doa, kita semua jadi satu. Masuk dalam pelayanan, ya. Haleluya. Sudah ya. Lah ini yang gara-gara kalimat terakhir ini yang agak panjang ini. Saya kena omel ya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan saya terangkan. While still being a light for this dark world. Sekarang ini sementara kita hidup di dalam dunia yang gelap ini, kita itu jadi terang. Being a light, ada kata being a light, kita itu harus jadi terang. Kalau jadi terang, laron itu datang sendiri ya. Jadi terang. Orang akan melihat cara hidup kita. Dan seperti yang banyak saya saksikan, seperti mbah saya, bulik saya dan lain-lain. Waktu saya nganter Deon sekolah, saya ketemu Bu Gunawan ya, sekarang jadi berkat juga untuk jemaat di sini ya. Waktu saya nganter Vindo juga ketemu seorang ibu juga, sekarang ketemu lagi, dia sampai bilang, aduh, dia panggil saya Leli, aku sekarang sudah dibaptis, puji Tuhan. Cara hidup kita harus menjadi kesaksian ya, being a light. We must also have a dedicated time. Ini yang ingin saya terangkan. Have a dedicated time. Kita harus punya waktu yang kita dedikasikan, kita investasi. Haleluya. Jadi jangan buang waktu sia-sia ya. Saya kadang ngomong sama Bapak Gembala, sebetulnya saya tuh bukan tidak bisa masak kok ya. Sebetulnya saya tuh ya bisa lah masak ya. Dulu juga pernah masak ya. Saya ya pengen sebetulnya ya, saya kan suka bistik juga ya. Ya pengen ya masak-masak gitu ya pengen. Tapi kita harus tahu apa yang terpenting dalam hidup kita ya. Haleluya. Bapak Gembala mesti jawabnya gini, ya kamu wis isa, sing lainnya sik belajar ya. Ya saya bilang anugerahnya sama. Tapi kita harus pakai, kita harus betul-betul pakai waktu ini. Seperti Maria, Lukas 10. Kalau Lukas 10 itu kita lihat mulai ayat 20, kita punya sukacita karena nama terdaftar di sorga. Ayat 39 terus bisa duduk manis, Ulangan 33 ayat 3 menangkap sesuatu dari firman. Ayat 42 terus mengambil yang terbaik yang tidak bisa diambil oleh yang lain. Nah, sekarang saya tinggal berdua. Jadi kalau masak biasanya saya dibantu tetangga yang bisa ngirim ya. Sekalian jadi berkat. Dan kita kan cuman berdua ya. Saya bilang sama Pak Gembala, saya ngambil langkah seperti itu supaya anak-anak itu enggak bingung ya. Soalnya sebelum catering anak-anak itu bingung, "Ma, hari ini makan apa?" Bingung terus ya, dikira nanti hari ini makan apa. Sampai semua pada ngirim. Deon ngirim pakai Vindo ngirim pakai Gojek. Yang di Sydney itu jauh-jauh di Sydney Telumbelani yang ngirim. Dia pesen di sini ngirim. Ya ampun, wis pagi ini aja, Pak. Pakai akal ya. Kita catering aja. Jadi nanti ngomong sama anak-anak, sudah enggak usah bingung, Mama tiap hari sudah ada yang ngirimi. Jadi maksud saya supaya mereka enggak bingung-bingung ngirim. Nangkep ya maksudnya ya. Ya kita tuh harus cari. Dan itu aja masih dicek. Hari ini cateringnya ngirim apa, Mah? Ini masih dicek. Saya padahal bingung namanya satu-satu apa ya tadi. Soalnya saya kalau makan kan enggak bingung lihat itu, pokoknya masuk itu. Jadi tadi apa ya makanannya itu tadi ya. Lupa kadang ya. Kadang tanya Bapak Gembala,
Itu dedicated time, kita pakai waktu. Ya. Waktu kita tuh kita pakai apa? Mungkin kita dituduh seperti Maria itu dituduh males ya, Martanya ngomel, males itu. Saya itu juga banyak yang nuduh males ya. Tapi kita harus tahu apa yang terbaik. Kita dengar ya. To build our inner man, membangun manusia rohani kita menjadi lebih kuat dan lebih sehat. Apa itu sehat? Sehat itu bahkan PBB aja sudah ngerangkumkan sehat itu apa? Masih ingat sehat itu apa? Sehat itu syukur itu sehat ya. Bukan secara kelihatan. Mungkin tambah tua memang sudah beda ya. Saya bilang sama Bapak Gembala, ini kaki ini sekarang kok naik turun. Rumah saya kan seperti naik ke puncak gunung ya, ada yang turun, ada yang naik gitu ya. Sekarang kok agak sudah mulai sulit ya, katanya Bapak Gembala. Oh, gitu sudah waktunya diratakan. Enggak kok, masih bisa ya, masih bisa naik turun. Tapi tubuh ini sudah mulai enggak kuat. Tetapi yang dimaksud sehat itu apa? Sehat itu syukur. Bisa bersyukur apa enggak? Orang yang sakit itu apa? Bukan orang yang sakit kelihatan sakit. Orang yang sakit itu orang yang suka bersungut-sungut, itu sakit. Haleluya. Healthier, kuat, sehat, terus bersyukur, tahu bahwa Allah itu baik. Mazmur 73 ayat 1. God is good. Jesus also taught his disciples to withdraw themselves for a while so that they can pray. Lah ini pray. And have a good rest. Tuhan tuh ngajar murid-muridnya untuk menarik diri supaya mereka bisa berdoa dan terus punya hubungan. A good rest. Rest itu akhirnya Tuhan yang bekerja, itu rest, bukan istirahat biasa. Rest kalau firman itu artinya adalah sepenuhnya pakai kekuatan Tuhan. Jadi pelayanan untuk seperti saya seperti ini ya. Ini bukan persiapan terus pelayanan, itu bukan ya. Jadi kehidupan sehari-harinya untuk tanggal 30 itu bukan untuk disiapkan. Itu yang saya serahkan ke Vindo sudah berapa dulu itu sudah ada. Haleluya. Bagaimana hidup kita? Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Itu pray. Menarik diri. Perhatikan di Markus 6. Nanti kalau dibaca semua Markus 6. Di situ dikatakan bahwa Tuhan pun menarik diri untuk berdoa. Haleluya. Waktunya mau habis. Nanti biar bisa Bapak Gembala kasih kesimpulan ya. Saya beri waktu, masih ada waktu untuk Bapak Gembala memberi kesimpulan dengan mungkin bahasa yang lebih sederhana ya. Bapak Gembala senang pakai bahasa sehari-hari. Kadang suami saya ngomel, "Mang, kalau ngomong jangan terlalu tinggi, bingung jemaatnya ya. Jemaatnya bingung kalau terlalu tinggi." Nanti Bapak Gembala akan menjabarkan pakai bahasa yang lebih sederhana bagaimana kita memasuki tahun baru dengan iman. Lawan kata iman adalah khawatir. Jangan dengan kekhawatiran, masuk dengan iman, keteguhan. Haleluya. Dan tadi sudah ada semua yang bisa ditangkap, silakan ditangkap seberapa banyak bisa ditangkap. Masih ada waktu, nanti biar Bapak Gembala memberi kesimpulannya. Saya serahkan Bapak Gembala. Dimarahi Vindo katanya pulang. Nanti Bapak Gembala yang masih kurang 10 menit sudah. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kita melangkah di tahun 2024 ini dengan iman. Ya, dengan iman. Bukan dengan penglihatan, bukan dengan pikiran kita ya. Kalau kita itu mau jalani firman, mau berbuat sesuatu untuk Tuhan, itu enggak usah dipikir-pikir ya. Haleluya. Kalau Paulus itu mau belajar firman, itu dia sudah enggak pakai tanya-tanya orang, langsung dia pergi ke satu tempat untuk belajar, sekolah lagi begitu ya. Sudah tidak pakai banyak tanya ya. Seperti murid-muridnya Yesus waktu mau ikut Yesus, "Tuhan, aku mau ikut, tapi aku mau pulang dulu, pamitan dulu." Terus gak ada pamitan dulu.
Kita lihat Petrus waktu dipanggil Tuhan menjala ikan, ya. Dia tinggalkan perahunya, ya. Dia tinggalkan keluarganya, ya. Dia langsung ikut Tuhan, ya. Istilahnya enggak pakai banyak tanya. Banyak tanya itu akhirnya apa? Enggak jadi, so. Orang kalau mau usaha sesuatu tanya-tanya ini enaknya bagaimana ya, tanya kakaknya, tanya adiknya, tanya familinya, tanya temennya, burung gitu aku. Kakek banyak tanya, sebab pendapatnya kan beda-beda. Oh kamu nanti rugi, oh kamu nanti bisa untung, oh bingung lagi saudaraku. Kamu nanti begini, nanti plus, nanti minus. Ya kalau usaha dunia tanya-tanya sih boleh. Tapi kalau Tuhan panggil kita, ya, dan saya percaya kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kita kira-kira perlu tanya enggak? Enggak perlu, saudaraku. Ya. Ada orang, saudaraku, ya, kalau dia terima berkat dari Tuhan, dia enggak pakai tanya-tanya sama Tuhan. Ya. Tapi kalau dia di utangnya ditagih sama orang, dia tanya sama Tuhan. Tuhan ini enak dibayar enggak? Ini orang apa, saudaraku? Ya. Ditagih orang enggak mau bayar, tanya sama Tuhan. Kalau diberkati oleh Tuhan, ya, enggak pakai tanya-tanya, saudara. Ya. Jadi berjalan, ya, dengan iman. Kita tadi sudah banyak mendengar ayat-ayat firman Allah, ya. Itu artinya kita menggenapi firman Allah. Kalau kita tidak genapi, saudaraku, ya, itu kita yang rugi. Sebab janji-janji Tuhan itu lewat apa? Kalau kita genapi, kita jalani, janjinya itu terbukti, akan nyata. Tapi kalau kita tidak mau menggenapi, saudaraku, ya, maka tanda mujizat, berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan itu batal semua, ya. Saudara kan ingat lagu itu, ya, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Ya, itu di dalam menggenapi firman itu berkat-berkat mujizat-mujizat itu sudah antri. Begitu kita genapi satu, berkatnya datang satu. Kita maju lagi, berkatnya datang lagi. Baik rohani, baik jasmani. Sebab itu jalani dengan iman. Ya, semua dalam hal rohani, semua anak-anak Tuhan itu belajar menjalani dengan iman. Sakit dengan iman, ada masalah dengan iman, ya. Tentu imannya iman yang hidup. Iman hidup itu ya berdoa, ya baca firman Allah. Iman yang hidup itu juga memperbaiki hidupnya, ya, mencocokkan dengan firman Allah sehingga semua rencananya digenapi. Jadi kalau rencana kita, ya, cocok dengan rencana Tuhan, ya. Yeremia 29 ayat 11. Maka semua janji-janji Tuhan itu digenapi. Ya, digenapi. Pasti terwujud dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita ini punya Tuhan yang punya banyak janji, ya. Punya banyak janji. Di dalam janji itu ada berkat, ya. Tapi janjinya Tuhan ini lain dengan janjinya manusia. Berkat Tuhan itu tidak terhitung. Kalau stoknya manusia terbatas, pertolongan manusia terbatas, janji manusia bisa batal, bisa berhenti. Ya, kalau dia sakit, mungkin dia pernah berjanji apa, karena sakit sudah, ya, apa yang dulu tak janjikan berhenti sampai di sini. Dulu pernah berjanji apa, usahanya bangkrut, janjinya stop. Betul? Ya, itu manusia. Tapi janji Tuhan itu sudah teruji. Ya. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Kita lihat umat Israel waktu keluar dari Mesir, ya. Dalam pimpinan Musa, kemudian diganti Yosua. Itu semua janji-janji Tuhan itu digenapi. Ya. Haleluya. Yosua pasal 21, Yosua pasal 23. Tidak ada yang tidak digenapi, semua digenapi.
Jadi saudaraku, biarlah tahun ini ya kita jalani hidup ini dengan iman, ya, dengan percaya sungguh-sungguh, kita taat firman Allah, sehingga semua janji-janji berkat yang sekarang, berkat yang akan datang, itu semua sudah dijamin, pasti turun atas kehidupan kita, ya. Tinggal tunggu waktunya, ya. Sabar menanti waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi pasti, ya. Sepertinya kan terlambat. Wah, Tuhan itu kok kesuwen ngikut nunggu berkatnya Tuhan. Tidak. Tuhan itu tidak pernah terlambat sedetik pun, tidak pernah terlalu cepat sedetik pun. Dia ngatur kehidupan kita itu tepat pada waktunya. Sungguh indah kalau kita mau diatur oleh Tuhan, ya, berjalan dengan iman. Waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim, keluar dari tempatmu, tempat tinggalmu, dari keluargamu, itu Ibrahim itu mungkin waktu jalan dia tola-tole, dia ada persimpangan, dia berhenti dulu, tanya ini lurus apa ke kiri apa ke kanan. Tapi yang penting apa? Dia taat dulu, jalani dengan iman. Jangan mikir, waduh nanti kalau gini nanti bagaimana, kalau gini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Itu Ibrahim tidak seperti itu. Abraham dijalani sampai perempatan, dia tanya, Tuhan ini kemana? Memang Tuhan itu tidak selalu menunjukkan jalannya, nanti gini ya, dari ini gini, enggak. Satu-satu ketemu perempatan baru diberitahu, jalan lagi ketemu pertigaan baru diberitahu. Yang penting apa? Mau jalan, ya. Kalau kita bagaimana? Ini terusannya gimana? Kan tanya, belum jalan sudah tanya sampai pucuknya. Itu manusia. Nah ini namanya tidak jalan dengan iman, dengan pikirannya, ya. Waktu Abraham disuruh menyerahkan Ishak anaknya, dia tidak tanya-tanya, Tuhan ini gimana sih, gini, anakmu korbankan, berangkat. Oh, itu kalau istrinya diberitahu, bisa si anak ini bisa ditarik-tarikan sama istrinya. Anak siji, ya wis tuwek mau mati gini, itu anak kok diminta sama Tuhan, kok diberikan. Rame enggak? Oh, rame, gegeran. Bisa seperti itu. Tetapi kemungkinan lain juga bisa terjadi. Ya, mungkin istrinya pasrah sama Tuhan, ya dilepas, ya. Tapi apa yang terjadi? Kalau Abraham jalan dengan iman sampai di atas, anak itu mau ditujes, ya. Tuhan sudah sediakan domba, ya. Apa Abraham diberitahu, wis tak jalano nanti di sana tak sediakan domba untuk disembelih? Bilang Tuhan, enggak. Jalani dulu sampai di atas baru ditunjukkan. Itu caranya Tuhan, ya. Mari saudaraku, saya percaya kita semua masih belajar iman dalam hal ini, ya, banyak belajar terus. Nanti kita jalani aja, nanti Tuhan tunjukkan. Sampai di tempatnya ada mujizat, sampai di tempatnya ada berkat, sampai di mana ada berkat luar biasa, ya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya Roh Kudus nanti memberikan pengertian bagi saudara dan saya. Saudara bisa buka lagi lewat YouTube, ya. Haleluya, sehingga kita boleh jalani tahun 24 ini dengan iman. Bapa di sorga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Tuhan tolong. Haleluya, hikmat akal budi kami perlu Engkau tambahi dengan hikmat dari sorga. Pengertian kami juga Engkau perlu tambahkan bagi kami, Tuhan. Kami membutuhkan pengertian yang dari sorga, iman yang dari Tuhan, iman yang Allah sendiri kami butuhkan menetap dalam kehidupan kami, memenuhi kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan dengan iman, bukan dengan pikiran, bukan dengan penglihatan, bukan dengan perkiraan-perkiraan kami, tapi kami berjalan dengan firman-Mu, sebab janji-Mu, perkataan-Mu itu firman yang hidup, firman yang ya dan amin. Kalau kami jalani, kami dapatkan mujizat-mujizat, kami dapatkan janji-janji-Mu untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Semua sudah diatur dengan sempurna oleh Tuhan. Beri kami Tuhan kekuatan untuk menjalaninya, dan kami pun mau berjalan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam pikiran, angan-angan, perasaan kami. Kuasai Tuhan.
supaya kami tahun 2024 ini bukan hanya melihat tapi merasakan janji Allah digenapi. Mujizat itu nyata hari lepas hari sampai Engkau datang kembali untuk menjemput kami di dalam kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Engkau berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Terima kasih Bapa. Terima kasih yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Ajar mereka Tuhan, berharap pada Tuhan, sebab Tuhan adalah dokter atas segala dokter. Kami tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, karena kami memiliki Allah yang hidup, memiliki Yesus yang hidup, yang sanggup mengatasi segala sakit penyakit, segala masalah, persoalan dan kebutuhan, kerepotan dan kesusahan dan segala macam apa saja. Tuhan bisa menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kalau saudara kami akan kembali ke rumah masing-masing, Tuhan, biarlah Engkau memberkati, melindungi, menjaga mereka, imannya tetap tumbuh dalam mengerjakan apapun. Tuhan terus beserta, mengingatkan, menghibur, menolong. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kami kembalikan kepada Allah Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami yang melimpah senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.